Duta Pendidikan, kembali lagi bersama kami Duta Pendidikan Pioneer of Education. Halo Sobat Duta Pendidikan, hari ini menjadi episode pertama untuk Duta Pendidikan FKIP Universitas Riau tahun 2024. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahma Zahra, Duta Pendidikan 2 FKIP Universitas Riau. Dan pastinya Rahma nggak sendiri nih teman-teman, Rahma ditemani. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jari Anislaya. Teman-teman semua boleh panggil Jari. Aku merupakan Duta 1 Pendidikan FKIP Universitas Riau. Oke, nih Jari, kita kan kemarin hari Senin sama Selasa udah ngadain di Universitas Riau, udah wisuda ya? Bener banget, ada berapa wisudawan dan wisudawati itu Kak? Dari datanya itu dari 2.388 wisudawan Jari. Oke, berarti kurang lebih ada 2.388 mahasiswa dan mahasiswi yang wisuda pada hari Senin dan Selasa lalu ya. Iya, dan pastinya mereka pasti butuh lowongan kerja nih Jari. Oleh karena itu nih, kami Duta Pendidikan mengangkat tema dengan tema Life After Graduation yang pastinya sejalan ya dengan yang agenda Universitas Riau kemarin. Iya benar banget. Jadi di Life After Graduation ini nanti tentunya seluruh kakak abang, dan ini gak hanya untuk kakak abang aja, untuk betul. Mahasiswa sekarang yang sedang semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini cocok banget untuk bisa kita saksikan. Karena di sini kita bisa melihat peluang kita setelah kita lulus kuliah. Benar, jadi mereka bisa mempersiapkan diri kita ya Jari ya. Benar banget. Dan kayaknya mereka udah penasaran nih siapa narasumber kita hari ini. Oke, siapa ya? Boleh Kak, siapa sebutin dulu? Oke, narasumber kita hari ini bersama dengan Bapak Muhammad Yogi Rian Tama Isjoni SEME. Nah, jadi Bapak Yogi ini, jadi teman-teman semua boleh panggil Pak Yogi ya. Boleh say hi Pak di kamera. Halo. Assalamualaikum. Oke. Nah, jadi Pak Yogi ini merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan nih, Rahma. Wah, Bapak. Nah, jadi Bapaknya di bidang ekonomi ya Pak ya, benar? Nah, kemudian Bapak juga merupakan alumni dari Universitas Riau, mengambil program studi manajemen. Benar ya Pak? Nah, selain itu, Pak Yogi juga kerap sekali berada di seminar-seminar, webinar-webinar, bahkan kegiatan-kegiatan dari Universitas Riau, bahkan di luar Universitas Riau nih teman-teman semuanya. Bapak sering menjadi pembicara dan juga memberikan edukasi, tidak hanya di kalangan mahasiswa dan mahasiswi, tetapi Bapak juga sering aktif untuk rekan-rekan sepantaran Bapak, seperti itu. Ternyata Bapak narasumber kita hari ini sangat sibuk ya Jari ya. Bener banget. Tapi Bapak hebatnya bisa meluangkan waktu nih untuk memberi dan sharing nih apa aja sih pengalaman-pengalaman Bapak mulai dari mahasiswa sampai terjun ke dunia akademik. Karena Pak Yogi memiliki karir yang the best banget. Dari Betul. kita mau banget nih bisa ikutin karir dari Pak Yogi. Karena selain Bapak juga jadi dosen, Bapak juga memiliki kesibukan yang banyak. Namun secara keseluruhan bisa termanajemen. Iya. Bapak aktif banget di Universitas Riau. Jadi untuk kita yang FK pasti udah gak asing lagi dengan Pak Yogi. Betul. Oke, kita gak perlu lama-lama ya Kak ya. Boleh langsung? Iya. Boleh. Kita masuk ke sesi pertanyaannya ya Pak ya. Oke. Nah, menurut Bapak apa sih sebaiknya yang dilakukan oleh mahasiswa yang baru lulus supaya mereka itu nggak kebingungan apa ya gimana nih di lapangannya tuh karir mereka Pak? Oke, baik, saya jawab ya. Yang pertama, kita mesti menentukan tujuan karir kita tuh seperti apa. Jadi ada 3 tujuan pilihan karir yang harus kalian ketahui, ya mahasiswa harus ketahui. Pertama adalah menjadi seorang entrepreneur. Kedua, bekerja di dunia industri atau perusahaan. Dan ketiga, itu menjadi researcher atau melanjutkan studi. Ya, nah adik-adik mahasiswa ini mau kemana? Ya, kalau di FKIP itu rata-rata itu akan bekerja di bagian profesional, di mana kalian akan menjadi seorang guru nantinya. Guru. Nah, hal yang perlu kalian ketahui adalah upgrading self value. Tingkatkan pengetahuan diri kalian. Ya, sesuai dengan tujuan pilihan karir kalian. Jangan sampai pilihan karir yang kalian tuju itu berbeda dengan apa yang menjadi lulusan kalian. Contoh misalkan, kalau di teknik itu nanti lulusannya itu akan bekerja di
profesional atau misalkan di dunia industri. Nah. Ya. Kalau di FKIP itu ke guru. Nah, tapi alangkah lebih baiknya yang kalian lakukan setelah menjadi seorang alumni adalah perbaiki portofolio. Nah, ini sebenarnya nih ya, tujuan karir itu dimulai semenjak perkuliahan. Bukan sebelum sesudah wisuda. Ya. Upgrading self value itu dimulai ketika perkuliahan sampai dengan selesai nantinya. Contoh begini. Salah satunya adalah ukur prestasi. Karena nanti di portofolio kalian itu akan dilihat, dipampang apa sih yang sudah dilakukan ketika menjadi mahasiswa. Benar. Ya. Nah, itu akan menjadi penilaian. Ya. Kalau penilaian kita belum ya mohon maaf, kita menjadi mahasiswa yang Kuliah pulang. Kupu-kupu ya, Pak ya. Hobi nonton drama Korea. Nah, itu perlu dirubah image-nya. Nah, coba dari sekarang ketika kita menjadi seorang mahasiswa, minat karir itu yang akan ditentukan dari sekarang. Persiapannya pertama, lakukan tes minat karir. Ada. Nah, di mana? Di P2K2. Nah, P2K2 Garis bawah ya teman-teman, P2K2. Nah, minat karir itu nanti kita akan ada tesnya. Kemana sih minatnya itu? Nah, nanti kalau ingin tahu langsung saja bisa hubungi ke P2K2 nanti. Ya, teman-teman semua jangan lupa ya P2K2 di garis bawahi. Ya, upgrading self value pertama. Kedua, belajar komunikasi. Skill communication ya, Pak ya. Communication. Ya. Karena pada umumnya itu skill communication itu sangat penting. Bukan hanya ketika kita sudah bekerja kita melatih skill communication kita, tidak. Ketika diwawancara itu skill komunikasi itu sangat diperlukan. Penting ya, Pak. Sangat krusial. Sangat krusial. Kemudian poin ketiga adalah mencari informasi lowongan. Ya. Informasi lowongan di mana, Pak? Biasanya itu ada di website perusahaan ada ya. Kemudian juga di P2K2 juga ada ya informasi lokal. Perlu diketahui bahwasanya alumni FKIP Undri itu tidak secara keseluruhan itu menjadi guru. Ya, linjur ya, Pak ya. Iya. Itu fun fact-nya ya, Pak ya. Fun fact-nya. Ya. Banyak yang bekerja di BUMN ya. Kemudian bekerja di dunia industri. Ya, BUMN industri ya. Kemudian ada di Bank BRI ada juga. Nah, jadi tidak semuanya menjadi seorang guru. Jadi pertama perbaiki portofolio. Ya. Isi sebanyak-banyaknya portofolio yang sudah kalian lakukan selama di universitas, pengalaman kalian seperti apa. Kedua adalah lakukan tes minat karir, jangan lupa ya, kemana minat kita. Ketiga adalah upgrading self value dalam artian pengetahuan ditingkatkan, kemudian juga lakukan komunikasi skill ya, melatih komunikasi skill. Keempat, cari peluang dari lokal, info lokal. Nah, di sini teman-teman bisa meningkatkan value diri. Nah, hal itu nanti akan membantu untuk di portofolio kita, atau lebih sering sekali kita sebut CV, benar ya Pak ya? Iya, CV, betul. Nah, tapi jangan lupa di masa perkuliahan tentunya kita juga harus mengukir yang namanya prestasi. Karena dari prestasi kita bisa dilihat nih branding kita di mana gitu. Karena kita lebih kemana nih arah prestasinya. Betul. Tentu akan sejalan dengan apa yang akan kita ambil setelah kita
lulus kuliah nanti. Tapi ini Pak, tadi Bapak membahas mengenai nanti kita bisa ada yang menjadi entrepreneur. Nah, salah satunya karena Bapak ya, Bapak dosen FKIP tapi ternyata Bapak juga entrepreneur. Teman-teman Bapak ada buat jamu ya Pak ya? Bukan jamu. Kebetulan itu mahasiswa kita FKIP ya, itu dapat hibah dari perlombaan P2MW. Nah, itu namanya lilin aromaterapi anti nyamuk. Oke. Nah, kebetulan saya dosen pembimbing lapangannya. UMK juga ya Pak ya? UMK juga dulu, ya betul, dosen UMK juga. Jadi kita tuh nggak ada yang tahu kalau misalkan meskipun kita sekarang lulusannya nanti FKIP nih, yang orang tahu rata-rata nanti jadi guru gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan ternyata nanti kita ada yang menjadi pengusaha. Nanti ketika kita menjadi seorang pengusaha, tapi kita juga menjadi seorang guru, menurut Bapak, profesi apa yang harus kita jadikan sebagai profesi utama kita? Katakanlah memang dari kita menjadi seorang pengusaha, pendapatannya jauh lebih besar. Begitu ya Pak ya. Apa yang lebih harus diutamakan dan dijadikan sebagai pendapatan utama? Seperti itu Pak. Oke, baik. Ini membahas tentang pendapatan ya? Iya. Kalau kewajiban itu tetap menjadi guru. Kalau pendapatan kedua-duanya. Iya, betul. Kenapa begitu? Karena kita tidak bisa meninggalkan tanggung jawab kita, ya. Nah, tidak pula bisa kita mengabaikan pendapatan kita. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, kita wajib menjalankan tugasnya sebagai guru. Nah, bagaimana mengaturnya, Pak? Kan begitu. Iya. Nah, ada namanya kita harus belajar tentang ilmu manajemen. Di saat waktunya kita bertugas menjadi seorang guru, ya di situ kita menjalankan dengan profesionalitas, ya. Ketika ada usaha yang kita jalankan, ya itu kita belajar manajemen, ya, mengatur orang, mengatur waktu juga, ya kan, mengatur keuangan juga begitu. Nah, kalaulah kita menjadi guru plus menjadi seorang pengusaha, alangkah luar biasanya, karena kita bisa membantu orang banyak. Ya. Kalau kita jadi pengusaha, kita membuka lapangan pekerjaan. Betul, ya. Kalau guru mendidik menjadi orang yang pintar, yang hebat. Ya. Nah, kalau menjadi seorang pengusaha, kita membuka lapangan pekerjaan. Nah, Pak, waktunya misalkan satu waktu itu mengatur kedua-duanya, gimana Pak? Nah, ada namanya manajemen orang. Ya, kita angkat. Mungkin kita bisa mempercayai orang untuk menjalankan usaha kita, bisnis kita, tapi tidak bisa kita lepaskan mereka untuk menjalankannya sendiri. Tetap kita menjadi mengawasi dan juga mengatur, ya. Tapi yang paling penting adalah tanggung jawab kita menjadi seorang guru. Itu yang paling utama. Bahwasannya tetap harus mempertanggungjawabkan profesi kita sebagai seorang guru. Nah, kemudian di saat kita sudah menjadi lulusan nih Pak, sudah selesai wisuda, tetapi ada mungkin beberapa hal yang rasanya itu kesalahan umum, tetapi itu kita nggak pernah sadar pada saat kita di masa perkuliahan, sehingga itu menjadi dampak besar ketika kita menjadi lulusan. Anggaplah itu hal-hal sepele menurut kita, tapi itu sering terjadi dan dampaknya sangat besar ketika kita sudah lulus. Apa tuh Pak kalau dari pribadi Bapak sendiri? Kelalaian ya Pak? Kelalaian. Atau menunda-nunda, kelalaian. Nah, malas gerak juga ya. Nah, itu yang saya katakan tadi di awal, bahwasannya prioritas kita itu memang belajar ya ketika kuliah. Betul, itu nggak salah, itu memang benar. Ya. Tapi perlu kita ketahui, setelah lulus kita akan menjadi apa? Poin pentingnya adalah tujuan karir itu dibentuk sebelum kita lulus. Di mana? Di bangku perkuliahan. Yang menjadi poin lagi adalah nanti kita akan membuat portofolio kita.
Ya, portofolio, ingat itu. Di mana kita akan menuliskan portofolio, tapi kita belum bertindak atau berbuat ketika di bangku Perkuliahan. Contoh misalkan kita ikut perlombaan esai seperti itu kan, kan itu kan ikut kan tuh, ditulis di portofolio itu. Portofolio ya. Kemudian ikut workshop kegiatan apa gitu ya, hima atau apa ya. Kemudian prestasi kita di kampus itu apa? Nah, itu pertama. Kemudian kedua, kalau tujuan pilihan karir kita menjadi seorang guru, ya, ataupun menjadi dosen, nah, itu perlu dipikirkan bagaimana caranya menjadi seorang dosen. Nah, langkahnya adalah ya belajar. Ya, kemudian setelah wisuda lanjutkan perkuliahan. Ya, jadi S2 ya kan? S2. Nah, kalau pendidikan MPD atau MSI ya. Nah, kalau bekerja di BUMN ya, nah, portofolio itu sangat dipentingkan juga tuh. Nah, portofolio itu ya, kerja di BUMN itu dicek nanti tuh. Oh, itu ya. Apa saja pengalamannya? Penghargaannya apa ya. Kemudian di media sosial. Nah, ini paling penting nih. Personal branding. Yes, personal branding ya. Kenapa? Saya lihat itu mahasiswa, saya cek tuh satu-satu. Di Instagram ini kok nol posting. Saya mendapat informasi dari salah satu rekan di dunia industri bahwasanya penilaian interview itu ada media sosialnya. Benar banget. Ketika kawan-kawan mahasiswa ada teman atau apa, dia membanggakan prestasinya, kalian jangan iri, nggak boleh, karena dia membranding personal dia. Ya. Jadi orang tahu, oh iya ini dia prestasinya. Betul. Gitu. Sehingga orang tahu kan. Nah, oh ini prestasinya ini. Kemudian, oh ternyata anak ini hobi misalkan mendaki ya. Atau dia di kampus, selama di kampus dia ngukur prestasi yang bagus ini. Nah, misalkan contoh, ketika di interview ada 2 orang kandidat. Satu sama-sama nilainya. Dicek media sosialnya. Di media sosial kita bisa tahu orangnya seperti apa. Ya. Ternyata dia ini kalau misalkan di Instagram itu kosong posting, gimana kita bisa tahu orangnya kan? Oh, ini orangnya misterius nih. Atau banyak masalah ini kan. Tapi kalau misalkan di Instagram itu postingannya itu dia kegiatannya apa, produktif ya Pak ya, produktif, aktif ya kan, otomatis orang akan, oh ini anaknya bagus ini, dengan interaksi dengan sosialnya bagus, kemudian juga dia prestasinya ada menjulang prestasi ketika di kampus. Nah, pilihan itu akan jatuh kepada mereka yang media sosialnya baik. Nah, media sosial itu masuk ke dalam portofolio. Benar. Jadi jangan lalai ya, jangan kita hanya jadi mahasiswa itu menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Benar Pak, apalagi kalau misalkan kita sering banget nunda-nunda sih. Besok aja deh, nanti aja deh. Gitu. Masih ada waktu. Iya, masih ada waktu. Nanti ketar-ketirnya pas udah ngelihat teman-teman yang seangkatan, oh dia udah ini, oh tuh, baru udah langsung ketar-ketir. Overthinking nih. Iya. Duh, aku kapan nih gitu. Nah, satu lagi yang paling penting, ketika kalian bekerja, yang dilihat itu adalah integritas. Benar. Ya, kemudian kejujuran, kemudian bagaimana kalian bisa mengerjakan sesuatu tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Kepintaran bagaimana? Kepintaran itu dibagi lagi, ya. Kalau kita di dunia kerja di industri atau di perusahaan yang bekerja ya, kita bekerja, itu ada yang namanya upgrade skill. Nah, kemampuan kita bisa dilatih di sana. Tetapi kalau misalkan menjadi seorang dosen tadi yang saya katakan tadi, melanjutkan S2 ya atau S3, itu memang yang dinilai adalah salah satunya adalah kepintaran. Skill kita
Ya, skill itu memang pada dasarnya dilihat juga. Cuman yang paling poin penting di dunia industri ya, saya ini kan tekan lagi di dunia industri itu adalah integritas kita kepada perusahaan. Bagaimana? Nah itu yang akan dinilai. Nah ini Pak, tadi kita udah bahas mengenai kalau misalnya di perkuliahan itu juga harus mempertanggungjawabkan apa yang udah mereka kerjakan. Gimana dengan mereka-mereka yang anak organisasi nih Pak? Cuman dengan dalih mereka itu anggaplah kita katakan terlambat gitu Pak untuk menyelesaikan target mereka. Nah, bagaimana pandangan Bapak? Tapi mereka itu berdalih, aku ikut organisasi buat nambah pengalaman di gitu ya. kepanitiaan. Iya, di kepanitiaan. Berlindung di balik jabatan sebagai ini, sebagai ini, begitu. Yang katanya, oh ini nanti bakal mendukung nih CV mereka. Nah, dari pandangan Bapak gimana hal tersebut gitu Pak? Organisasi itu bukanlah penghalang kita untuk selesai lulus kuliah. Benar. Saya juga dulu sebagai mahasiswa aktif dalam organisasi. Sebagai Bupati Hima dulu di FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis. Lebih baik kita menjadi seorang organisator. Ya. Kemudian kita menyelesaikan perkuliahan kita tepat waktu. Poin pentingnya adalah ketika kita berorganisasi adalah pengalaman yang kita dapatkan. Jangan saya ini seorang organisator, saya terlambat menyelesaikan studi saya. Masa studi itu harus dihadapi. Itu yang gunanya adanya manajemen waktu. Ya. Jangan lalai dan jangan pasrah dengan keadaan. Yang saya lihat mahasiswa saat ini adalah aktif berorganisasi, namun lupa tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Nah itu diubah. Kita orang organisasi, kuliahan pun selesai dengan baik. Sebagai contoh ya, orang hebat itu adalah orang organisasi. Ya, karena dia di dalam organisasi dia akan mengatur banyak orang. Iya. Mengatur manajemen waktu, mengonsepkan acara, kegiatan. Ya. Tidak ada di bangku perkuliahan. Ketika dosen mengajar nggak ada itu di bangku perkuliahan. Tapi alangkah baiknya mahasiswa top adalah dia berorganisasi, tidak tinggal perkuliahannya. Jadi seiring aja Pak. Seiring berjalan. Jadi kedua-duanya balance. Harus seimbang. Iya benar. Tadi Pak kita udah bahas mengenai apa aja sih yang udah dipersiapkan mahasiswa. Nah dari pandangan Bapak, dari perguruan tinggi itu sudah sejauh mana untuk mempersiapkan kita-kita ya sebagai calon yang berprofesi nantinya. Kita nanti akan mendapatkan profesi A, B, dan C itu akan berbagai macam Pak. Jadi nggak cuma hanya satu profesi. Jadi mungkin udah sejauh apa pendidikan yang di perguruan tinggi pastinya ya menyiapkan mahasiswa dan mahasiswinya gitu untuk dapat mencapai hal itu gitu. Oke, baik. Saya sedikit promosi ya. Boleh Pak. P2K2 ya. Jadi P2K2 itu sudah polling ya. Minat mahasiswa yang akan menjadi alumni itu kemana? Ternyata lebih banyak ke bidang profesional. Itu sekitar 57%. 57% ya Pak. Ya di BUMN, di BUMD, NGO, perusahaan swasta nasional atau multinasional. Nah, 19% itu menjadi researcher atau peneliti. Ya, melanjutkan studi atau kerja pada bidang penelitian atau dikenal dengan dosen. Itu 19%. Kemudian 24% itu ada di bidang entrepreneur. Ya, itu pilihan data minat karir mahasiswa Universitas Riau. Nah, kalian bagian yang mana? Di antara tiga itu. Nah, Undri itu ada yang namanya program kegiatan karir. Nah, program ini untuk mengembangkan dan melatih karir ke depannya mahasiswa. Nah, itu ada di P2K2. P2K2, guys. LPPMP Undri ya. P2K2 itu apa Pak? Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa. Nah, itu sudah disiapkan oleh Universitas Riau. Namun, mungkin saja informasi ini
Belum semuanya. Belum Pak. semuanya terakomodir. Mudah-mudahan dari podcast ini terakomodir lah informasi. Amin. Jadi Ya. semua audiens, semua yang menyaksikan nanti langsung searching tuh Pak. Langsung Apa sih P2K2 itu ya? Mulai cek dulu dari Instagramnya dulu. Ya, betul. Nah, di P2K2 itu ada namanya desain pengembangan talenta mahasiswa. Pertama researcher, kedua profesional, ya, ketiga entrepreneur. Nah, ini programnya ada. Kalau researcher itu tahun pertama itu bergabung di namanya aplikasi Karsentos. Oke. Ya, itu tahap pertama itu sama dengan profesional dan entrepreneur ya. Kemudian tahun kedua itu ada kegiatan lagi yang namanya ada yang upgrade self development program ya. Salah satunya adalah upgrading self value ya. Kemudian ada personal branding. Ya. Nah, sama dengan profesional juga begitu. Tahap keduanya juga ada self development program. Kemudian salah satunya upgrading self value, personal branding. Ya, di entrepreneur juga ada. Kita ada komunitasnya namanya Unris. Semua itu ada di P2K2 Universitas Riau. Ya, kalau misalkan adik-adik mahasiswa nantinya mau mengetahui bakat pengembangan talenta kita itu di mana, itu ada di lembaga yang namanya P2K2 Universitas Riau. Nah, saya ini kan lagi ya program kegiatan karir itu ya seperti apa. Pertama adalah tes minat dan karir. Jadi kita tahu ya Pak kita mau kemana kita ke depannya. Itu tujuannya adalah memahami minat ya, nilai keahlian kita, kemudian tujuan karir mahasiswa ya, kemudian mau menjadi entrepreneur, peneliti atau profesional ya. Nah, itu tes minat karir. Kemana kita tujuan tadi ya? Ajari ya. Iya Pak. Career mapping. Career mapping. Yes. Mahasiswa mengetahui minatnya ya masing-masing, itu mampu menentukan langkah yang harus dilakukan. Jadi terstruktur gitu deh ya Pak. Terstruktur dia. Dicari dulu minatnya ya Minatnya ya. Kemudian nanti itu dapat career sweet spotnya. Toh kita bekerja itu kalau dipaksa kan nggak enak. Iya kan? Iya, Pak. Nah, itu ada career mapping. Nah, ya. Selanjutnya adalah self development program. Ya. Di mana di sana ada upgrading self value. Ya. Kemudian personal branding. Kemudian paling penting adalah writing CV. Oke. Jadi kita bisa dapat seperti pelatihan Pak juga. pelatihan. Jadi kita mana nih cara menulis CV yang benar, apa aja yang perlu dicantumkan. Karena terkadang di CV kita yang tidak tahu tentang CV Pak, itu yang seharusnya nggak masuk di CV dimasukin gitu. Atau bahkan yang seharusnya masuk di CV tidak dimasukin karena kita tidak tahu Karena CV tidak itu tahu. harusnya apa saja yang Iya. dicantumkan di dalam. Betul. Ya. Kemudian ada job interview. Job interview. Ya. Nah, itu self development program ya. Nah, ini kemudian kita nanti masuk ke dalam alumni care. Ada alumni care ya, kegiatan seperti job fair dan kampus hiring. P2K2 Universitas Riau itu sudah melakukan kampus hiring. Pertama dengan PT IKPP ya. Kedua dengan PKSS. Ya, PKSS itu dari BRI ya, Pegadaian ya. Ketiga PT Pentagon. Iya tahu Pak. Dan banyak kampus hiring yang sudah kita lakukan. Nah, untuk itu adik-adik mahasiswa mulailah dari sekarang. Jangan terlambat. Perbaiki ya Pak. Perbaiki. Itu jawabannya apa aja. Jadi Undri ini sudah menyiapkan lembaganya. Iya, sudah ada wadahnya, sudah disediakan, tinggal kita saja lagi, dari diri kita saja lagi. Kapan mau Mengembangkannya memulai? ya. Iya, jadi jangan ditunda, jadi kita mulai. Karena sudah ada wadahnya, sudah disediakan langsung oleh Universitas Riau. Kita tinggal cari tahu, daftar, dan hindari rasa malas. Benar. Nah, oke, dari situ kita langsung tahu ya bahwasannya ternyata di Unri, buat teman-teman semuanya nih yang ternyata belum tahu ada program di Universitas Riau yang telah mewadahi seluruh mahasiswa ya Pak ya, Iya, untuk seluruh mahasiswa di fakultas manapun dan di prodi manapun kita semua sudah diwadahi. Jadi kita semua tinggal langsung cobain aja. Nah, ini tidak ada yang terlambat buat teman-teman semua yang sudah
mau mencoba nanti setelah melihat podcast ini ya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi semester 1, 2, 3, 4, 5, mulailah dari saat sudah melihat podcast ini begitu. Pantau P2K2 ya Pak ya. Benar. P2K2 Universitas Riau Iya. itu Instagramnya ya. Iya, jadi di follow dulu, kemudian dicek. Nah, jadi di situ rekan-rekan semua bisa melihat informasi mengenai P2K2. Nah, kita tadi juga membahas mengenai soft skill nih Pak. Sebenarnya soft skill ini sudah sering sekali ya kita ketahui, bahkan kita dengar. Ya, sebagai mahasiswa pun mungkin itu kerap sekali dibahas Nggak pada asing saat lagi. di bangku perkuliahan ya. Namun mungkin masih belum ada yang melihat Dika sudah menjadi lulusan mengenai soft skill. Menurut Bapak, soft skill apa yang memang dari awal kita kuliah itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat sudah tergraduation, Pak? Ya, oke. Baik. Update keilmuan itu penting ya. Benar banget, Pak. Yang perlu diketahui adalah teknologi saat ini sudah berkembang banyak. Banyak. Ya. Jangan sampai ketinggalan dengan teknologi. Ya, itu pertama. Latih kemampuan kita menggunakan Microsoft, Excel, ya, Word, ya, kemudian mendesain PPT, ya. Nah, itu sudah ada aplikasi namanya Canva. Canva. Ya, untuk desain ya. Benar. Desain grafis. Nah, itu dipelajari. Ya, jangan sampai kita ketinggalan. Ketinggalan. Kemudian komunikasi skill. Ya. Selain ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, karena kita zaman ini itu selalu berubah itu. Zaman saat ini adalah zaman teknologi. Zaman dimananya semuanya sudah ada, tinggal kita mencari. Contoh, coba bayangkan, dulu saya nggak ada itu. Cari ilmu itu saya harus membaca buku. Saat ini hanya dengan jari saja, Ketik aja. ketik aja, itu sudah keluar semua. Muncul otomatis ya, Muncul Pak ya? otomatis, muncul otomatis. Nah, 3 ini yang saya katakan tadi adalah kembangkan teknologi ya. Ya, kalau desain ya kita cari aplikasi desain, Canva atau segala macam. Excel ya, pelajari ya, Word, Excel, Canva. kemudian Canva ya. Kemudian ketiga adalah komunikasi skill. Ya, karena menjadi guru kan. Iya, Komunikasi benar, itu Pak. penting. Ya, komunikasi skill itu penting. Benar. Karena nggak bisa ngajar kalau nggak bisa komunikasi dengan baik, Yes. Pak. Iya, Betul. karena kita semua tahu ya teman-teman semuanya bahwasannya berbicara itu nggak hanya cuman berbicara, Iya. tetapi bagaimana caranya supaya yang kita sampaikan tadi Paham. dapat dipahami oleh ya audiens. Jadi apa yang kita ungkapkan tadi itu dipahami, karena kita tahu guru itu nggak hanya cuman mengajar Pak, tetapi tentang bagaimana kita dapat memberikan atau transfer ilmu tadi ke siswa dan siswi. Sampai nggak, misalkan kita mau transfer uang nih, kita pasti memastikan uangnya sampai nggak ya. Kita pasti ada rasa khawatir ketika uangnya tidak sampai. Nah, jadi hal itu harus diterapkan juga ketika kita menjadi seorang guru. Sampai nggak ya ilmunya ke siswa dan siswi yang kita ajarkan, Dan tepat nggak ya penyampaiannya? benar banget. Nah, satu lagi. Ketika menjadi guru nantinya, kalian bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mendidik siswa ke arah yang lebih baik. Baik. Ya. Karakter siswa khususnya diperbaiki. Kita tidak bisa zaman dulu itu disamakan dengan zaman saat Saat ini. ini. Di mana dulu ketika saya jadi siswa. Ini saya sedikit cerita. Saat ini Bapak itu sudah menjadi seorang kadis nih. Ya. Saya ribut di belakang dengan kawan saya, bercanda lah tibanya ya. Iya. Itu papan itu kapur, itu melayang itu. Iya dulu, Pak. Iya, Iya, melayang itu hampir kena kami. Hampir kena ya Hampir Pak ya. kena. Nah, dulu saya itu dipukul tuh pakai penggaris. Ini penggaris ya Pak. Penggaris kayu. Kayu. Kenapa Pak? Kukunya panjang? Bukan. Bukan. Mungkin saking apanya ya. Anak-anak lah tibanya kan. Nah, anak-anak dipukul. Nah,
nggak mengadu dengan orang tua. Tapi kalau sekarang Kalau sekarang, nah itu ya saya sampaikan juga, kita tidak cukup untuk mentransfer ilmu saja. Ketika kita jadi guru itu tidak cukup untuk transfer ilmu, tapi pahami bagaimana diri kita menjadikan manfaat untuk siswa itu, iya, membentuk karakter siswa dan membentuk siswi ya karakter Pak ya. siswa. Membentuk karakter dan moral. Moral, jangan main marah loh, nggak bisa. Kita ajak diskusi, kamu kenapa nak? Apa permasalahanmu di rumah? Kalau tetap juga begitu, panggil diskusi dengan orang tuanya, ya. Kemudian bagaimana kita bisa membentuk karakter yang baik. Baik. Tuh. Kemudian kita juga harus memahami depannya itu seperti apa, menyesuaikan. Karena nanti kami akan mengajar siswa dan siswi gen alpha, Pak. Iya. Ya, jadi kami harus menyesuaikan kembali gen alpha ini seperti apa, maunya digimanain ketika ada permasalahannya gitu. Betul. Sekarang kan kalian Gen Z. Benar Gen Z banget. akhir kami, Pak. Gen Z ya. Iya. Bisa mungkin alpha, bisa saja mereka menciptakan teknologi. Iya, kita nggak ada yang tahu kan? Iya. Perkembangan teknologi Perkembangan ya, Pak. teknologi. Nah itu bisa saja gambaran ke depan itu robot yang akan melayani lagi. Nah itu ya, itu pandangan ya. Iya, iya. Tapi kalau kita bisa mengupgrade skill kita, insya Allah kita bisa melewati tantangan ke depannya, insya Allah. Tadi kita udah bahas ini ya Pak, tentang CV Pak. Bicara tentang keguruan, CV atau isi dari CV itu yang bagus untuk kami sebagai calon guru itu apa? Misalnya yang kayak kalau di bidang industri pastinya mereka kayak Word, Excel segala macam. Nah kalau dari kami sebagai calon guru nantinya nih Pak, CV apa atau isi apa yang paling dipandang? Jadi kami tuh nggak payah-payah lagi gitu Pak. Iya, jadi apa tuh tipsnya Pak yang harus kami Iya. cantumin di CV kami nanti? Biasanya tuh nama, tanggal lahir, pengalaman, organisasi, udah gitu aja. prestasi, penghargaan, Oke. gitu Pak. Baik. Penulisan karya ilmiah. Jadi penulisan karya ilmiah itu Jurnal gitu ya Pak, isi Iya, kata satu, singkat artikel-artikel dua. ya, Pak. Sinta. Penulisan karya ilmiah. Kemudian juga ikut pelatihan-pelatihan guru. pelatihan. Tapi kalau saran saya, ketika kalian lulus jadi guru, ikut ini aja, ikut apa nama? PPG, Pak. PPG. Iya, benar banget PPG. PPG 1 tahun ya. Ya, jadi nanti kita bakalan dapat gini SPDGR. Iya, kan Pak ya? betul, Nah, betul. Ikut itu PPG. PPG. Ya. Tapi kalau mau jadi cita-citanya dosen, sambung S2. S2. Ya, sambung S2. Langsung sambung dari pandangan Bapak sebagai dosen. Bagusnya nih, nanti mana tahu teman-teman atau di antara kami nih Pak, ada yang mau langsung jadi dosen gitu Pak. Amin. Pandangan Bapak bagusnya kami itu menyelesaikan S1, terus ambil PPG, terus juga ngajar sambil kuliah, atau kami itu bisa langsung dari S1 lanjut langsung S2 Pak. Dari pandangan Bapak seperti apa? Nah, pilihannya kemana? Kalau kita mau jadi guru, berarti kita harus PPG dulu PPG dong ya Pak dulu. ya. Nah, kalau kita mau jadi dosen, Langsung kita langsung saja. S2. Langsung S2. Iya. Nah, MPD. nanti kan kalau sudah S2 udah selesai, kita bisa ikut CPNS. Benar. Nah, ya. Kemudian ikut dengan dosen senior ya. Untuk penelitian-penelitian ya Pak. Penelitian-penelitian. Turun ke lapangan. Pengabdian, ya, Pengabdian. turun ke lapangan ya. Sehingga nanti dapat apa namanya pengalamannya. Pengalaman kita ya. Bisa juga nanti melamar ke apa namanya universitas swasta. Swasta. Ya, universitas swasta bisa dilamar di situ. Ya, tergantung pilihannya kemana. Kemana? Ya, tergantung pilihannya kemana. Kemudian dengar-dengarnya Pak, untuk menjadi dosen sekarang harus S3 minimalnya Pak. Gimana itu? Apakah itu hanya masih kabar-kabaran saja atau memang sudah tok final Jadi nanti kami yang S1 langsung S2 langsung S3 kami gitu. baru jadi dosen gitu misalnya Pak. Oke, terkait itu kan belum ada ya informasi dari pemerintah langsung resminya. Iya, benar, Pak. Tapi selama yang saya ketahui itu dosen itu minimal itu adalah S2. 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 Ya, S2. Sementara untuk guru itu S1. minimal S1. Ya. Dan apa namanya? Guru itu wajib harus SPD.
Nah, jadi belum ada informasi resmi bahwa saya menjadi dosen itu harus S3. Berarti itu masih belum final ya teman-teman semuanya. Jadi kakak-kakak yang mungkin mau menjadi dosen jangan belok lagi ya, dilanjutkan saja karena belum final dari pemerintah. Belum final. Atau Pak, ini kan belum final Pak. Ataukah jadi dosen itu harus kita tuh punya buku atau punya penelitian yang kuat supaya kita tuh mudah gitu Pak untuk daftar jadi dosen? Nah, ya pengalaman tadi yang saya katakan ikut penelitian dosen. Dan itu bakal dipandang banget ya Pak? Iya. Bersama dosen-dosen senior Bersama dosen ya. senior ya. Jadi ikut penelitian, penulisan ya. Turun ke lapangan ya. Kolek sampel ya tibanya ya. Kalian juga skripsi nanti itu kan kolek sampel juga kan. Ngambil sampel juga, sampel di penelitian. Kemudian juga kalau bisa bagaimana kolaborasi dengan dosen membuat buku. Nah, kemudian juga misalkan di jurnal kita penulisnya ya. Nah, itu akan dipandang, dilihat itu. Kemudian ikut pelatihan seminar pendidikan. Nah, itu juga dilihat. Itu sering ada kok juga diadain di gedung MDA FKIP guys. Jadi nanti pasti ada informasinya. Jadi ada sosialisasi di FKIP. Apa nasihat yang paling khusus dari Bapak untuk kami sebagai mahasiswa yang nantinya calon wisudawan dan yang udah wisudawan? Apa sih yang harus mereka persiapkan, nasihat-nasihat yang akan Bapak berikan di podcast ini? Oke, nasihat ya. Iya. Saya bukan ahli nasihat sebenarnya. Semacam motivasi boleh juga nih Pak. Ya. Ketika kalian memulai, pastikan langkah yang kalian ambil itu tepat. Sehingga ketika kalian lulus, kalian akan melangkah dengan benar. Nah, langkah yang kalian pilih secara benar itu akan menentukan karir kalian di masa depan. Nah, untuk itu, mulailah dari sekarang, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan terlebih kepada alumni Universitas Riau, jangan terlena dengan keadaan, karena keadaan itu cepat sekali berubah. Benar. Tetap semangat, buktikan bahwa alumni Universitas Riau, khususnya FKIP ya Universitas Riau, adalah alumni terbaik yang dimiliki di Indonesia khususnya. Luar biasa sekali ya. Terakhir, ketika sudah wisuda, udah sering banget kita lihat di caption-caption foto-foto wisudanya, ini bukanlah akhir tetapi adalah langkah awal untukku. Bagaimana Bapak menanggapi kalimat tersebut untuk kehidupan kita setelah graduation? Langkah awal. Iya, mungkin benar. langkah awal dalam artian mungkin mencari pekerjaan. Oke. Tapi itu bukan langkah awal. Tetapi Itu langkah akhir. Karena langkah awal itu ada ketika kalian menjadi seorang mahasiswa. Balik lagi ke bangku perkuliahan. Jadi bukan langkah ini, bukan quotes-nya ya, teksnya itu Iya, teksnya. sering banget tuh Pak. Ini bukanlah langkah akhir melainkan langkah awalku. Dalam Gitu, menempuh Pak. perjuangan. Padahal perjuangan itu dimulai ketika Mahasiswa menjadi baru. mahasiswa. Jadi dari maba ya Pak. Dari maba. Kita udah show up harusnya. Show up, betul. Sudah tahu tujuan kita itu apa? Tujuan akhir itu, gitu. Jangan hanya berdiam diri ketika sudah selesai ini, sudah diwisuda baru ini adalah bukan akhir segalanya, ini adalah langkah awal. Ya, untuk mungkin untuk bagi yang membuat tag itu adalah bagi dia ya untuk mencari dunia pekerjaan, tapi tidak. Dunia pekerjaan itu menyambut apa yang sudah kamu perbuat di bangku kuliah. Jadi kalimatnya revisi ke depannya. Jadi ini bukan awal tapi ini lanjutan Pak. Iya, jadi kita melanjutkan ya apa yang sudah kita bentuk dan sudah kita tuai pada saat kita menjadi seorang mahasiswa. Betul sekali. Oke. Udah nggak terasa banget ya nggak kerasa banget ya. Udah hampir 1 jam ya kita sama Udah Bapak. hampir 1 jam. Itu tadi teman-teman ada banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil, mulai dari perbaiki CV, terus juga ikut pelatihan
pelatihan dan lain sebagainya. Untuk teman-teman jangan lupa tadi udah kami tekankan P2K2 karena di sana ada berbagai informasi loker dan juga pelatihan-pelatihan yang akan diberikan oleh Universitas Riau. Ya benar banget nih. Jadi ada banyak sekali ya poin-poin yang bisa teman-teman semua ambil dari podcast pertama ini. Walaupun ini perdana, ternyata ada banyak sekali manfaatnya ya, Iya. Rahma ya, benar banget. Karena di sini kita jadi tahu ternyata mengukir segalanya itu bukan ketika sudah wisudawan, tetapi tapi dari dari awal awal. menjadi mahasiswa baru. Pentingnya untuk kita show up ya, buat teman-teman semua tidak ada kata terlambat. Jadi mau semester berapapun sekarang yang sedang menyaksikan, silahkan keluarkan pesona diri. Nah, itulah Personal namanya brandingnya. personal brandingnya Feednya dikeluarkan. jangan kosong-kosong lagi ya. Jangan dijadikan nol. Karena rekan-rekan semua pasti mau kan memberikan yang terbaik nantinya ketika sudah lulus. Nah, dari podcast ini kita juga jadi tahu nih, teman-teman yang nggak tahu awalnya kalau kita sudah diwadahi oleh Universitas Riau mengenai pelatihan-pelatihan dan juga P2K2. tes minat bakat. Kita nanti mau kemana ya? Nah, pasti tidak dari semua yang sudah menonton ini tahu mengenai P2K2. Nah, jika sudah selesai menonton podcast ini, boleh langsung cek saja di Instagramnya P2K2. Dan itu udah langsung diwadahi oleh Universitas Riau. Jadi itu resmi dan benar-benar terpercaya ya teman-teman semua. Oke, senang banget, seru banget ya Pak untuk podcast Ya, pada sama-sama. tayangan pertama ini Episode pertama kita ya. Iya, karena beriringan juga dengan jadwal Wisudawan. wisuda yang sudah terlaksana. Terima kasih Bapak untuk Iya, waktunya. sama-sama. Terima Sukses kasih. ya. Amin. Semangat terus. Amin. Terima kasih buat semua ilmu-ilmunya dan semoga selain kami juga teman-teman yang di luar sana juga termotivasi dan lebih percaya diri lagi dengan diri mereka ya Iya. Pak. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode Episode kedua. selanjutnya. Bye bye. Saya Rahma Zahra. Saya Jariani Slaia. Pamit undur diri. Bye bye.